Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, bisnis ilegal logging di Ketapang dikendalikan oleh cukong-cukong besar asal Kuching, Malaysia. Mereka menggelontorkan dana kepada cukong lokal di Pontianak atau langsung ke agen-agen mereka di kabupaten. Para tauke kayu itu mempunyai kaki tangan hingga ke desa-desa. Ya kalau dulu kita lihat di perbatasan praktis orang sana semua. Tahun-tahun 2004 ke belakang itu di sana ada 16 unit somil milik cukong Malaysia yang dibangun di wilayah Bado Lanja dengan izin atas nama tokoh masyarakat setempat. Tapi semuanya murni punya cukong Malaysia. Mempekerjakan 65 orang DNA tanpa izin plus 80 unit alat berat, tapi juga nggak tersentuh. Para pekerja di lapangan umumnya direkrut oleh cukong tingkat desa atau kecamatan. Mereka didatangkan ke lokasi penebangan liar dengan dibekali uang sebagai panjar. Sebagian besar dari mereka itu, mereka melakukan upaya-upaya penjeratan, tanda kutip penjeratan, dengan misalnya meminjamkan uang atau menawarkan barang-barang konsumtif ke masyarakat, dan mereka kemudian bayarnya dengan kayu. Kayu itu wajib setor ke cukong yang memang menebar jaring-jaring konsumsi masyarakat. Ada yang bekerja sebagai tukang gesek, istilah bagi mereka yang memotong pohon. Ada juga yang bertugas sebagai pemanggul kayu hasil gesekan. Direkrut sama siapa? Sama Mbak. Mbak? Mbak itu orang mana? Orang di Masyarakat. Waktu itu dia suruh? Kan ini lah Mikul. Berapa ini upahnya? Tidak tahu, tadi saya bilang tadi ada yang 3.000. Yang dekat lah gitu, 3.000 satu batang. Jadi pernah ketemu pacar ya? Ya, bentuk tubuhnya gimana? Kalau doloknya masih muda, Bang. Itu pun kan masih muda. Dia pun aku tak lagi. Dan ini aku tahu kan. Dulu dia beli kayu sama atau? Kalau dia beli kayu ya, dia bisnisnya tidak tahu Bang, aja lah. Duitnya banyak. Iyalah. Ya pun ini makin banyak lagi. Jadi pernah dibeli kayu disuruh antar ke Bundun. Ya. Berapa kapal? Iya, ada ibarat kapal biasa bertahun-tahun jalan terus ya, kita yang angkut. Kayu ini keluar dari tolak aku ya. Dari Tolak, dari Satong aku ya. dari Satong, Sidu, Bundun, dari Sempadi. Ya, itu familnya gede kan? Iyalah. 15 hektar. Benar. Jalan siang malam aku dengar. Jalan terusan padinya. Nama-nama cukong kayu lokal juga terlontar dari mulut para nahkoda perahu pengangkut kayu ilegal yang melintasi Sungai Pawan. Ambilnya di mana ini? Ini dibeli. Punya siapa? Punya Aboy. Aboy. Ada resmi surat? Nggak ada. Punya siapa? Ini pabrik toke, Mas. Toke? Ya. Jadi di order toke aja ya? Siapa? Aboy. Itu kalau nggak ada surat-surat? Nggak ada, Pak. Nggak dibekali, Pak. Nggak dibekali surat-surat. Yang dibawa apa kayu abang? Thailand. Kayaknya Thailand, ukuran Thailand, no? Ukuran Thailand. 我就是三代 boy， 在这话我就探 training 人准，上高在家就saya我tuh ingin来liga. Cuma tahu kebetulan waktu saya takut sharing ngokan ngwacau laporan kan meleset mereka. Jadi saya cerita itu kan juga kucing itu tahu kita asal transaksi jual wah harus dampingi Untuk memuluskan aksinya, jaringan pelaku illegal logging diduga kencang melobi aparat terkait. Dari cukong ini kemudian mereka biasa berhubungan erat dengan aparat-aparat di dinas kehutanan yang memang punya kompetensi di dalam penerbitan dokumen, lalu aparat di transportasi, khusus di Ketapang misalnya beberapa oknum di pelabuhan, di Teluk Batang maupun di pelabuhan di Ketapangnya sendiri. Kemudian untuk membackup itu, biasa mereka melakukan kerjasama secara erat dengan beberapa oknum kepolisian. Kita dapat informasi di Ketapang misalnya ada instruksi
dari oknum kepolisian untuk mereka para cukong misalnya untuk tiarap sampai ada instruksi lagi dari mereka bisa berjalan, dan itu tarifnya 20.000 per meter kubik. Masalah itu saya rasa tidak benar, kita klarifikasi sekarang juga. Masalah itu saya nyatakan tidak benar, karena permasalahannya apa? Dengan melihat intensitas penanganan kita terhadap illegal logging, berapa jumlah perkara yang sudah kita limpahkan, berapa jumlah tersangka yang sudah kita tahan, berapa jumlah perkara yang sudah kita tangani, kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan itu betul-betul padat dan terus-menerus kita lakukan dengan segala keterbatasan daya upaya dari kita. Kalau ada tuduhan bahwa memang dengan uang maka lancar, ini dari pengusaha? Oh, benar. Ya, semuanya itu sudah kita cut, semua sudah kita laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kita sebagai penegak hukum. Jaringan pelaku illegal logging juga dikenal lihai menyiasati aturan hukum yang berlaku. Kita melihat ada modus baru yang digunakan oleh para pemain, khususnya yang nyebrang keluar. Jadi mereka, kapal yang sebenarnya ini kapal memuat kayu ilegal, itu dibekali dengan surat permohonan dokumen SKSA waktu masih berlaku dokumen SKSA. Jadi nanti kalau ketangkap petugas, dia katakan, kami sudah ngurus dokumen, Pak. Padahal sebenarnya ini tidak. Kemudian ada juga modus lagi, kayu temuan. Itu yang perlu dicermati. Karena bagaimana mungkin itu dibilang kayu temuan dengan ukuran kayu 15 sampai 17 meter dengan diameter 1 meter lebih. Itu pasti hasil dari aktivitas mekanis menggunakan alat berat, menggunakan chainsaw, menggunakan wheel loader, menggunakan logging truck, dan aktivitas itu nggak bisa ditutup, pasti kedengaran gitu. Tapi bagaimana mungkin kayu dengan panjang belasan meter, diameter 1 meter lebih yang diangkut dari daerah pegunungan kemudian sampai ke sungai, sampai ke Lokpon, tidak diketahui pemiliknya. Setelah 20 tahun penebangan liar berlangsung, sudah 59 juta hektar hutan di negeri ini rusak. Namun penanganannya hingga kini belum maksimal. Uang kerap menyilaukan mata para penegak hukum. Akibat kong kali kong antara oknum aparat dengan cukong-cukong nakal, negara dirugikan setiap tahunnya 30 triliun rupiah. Dan para penebang liar terus beraksi. Mereka seolah bebas berulah tanpa tersentuh hukum. Akibatnya, 2,8 juta hektar hutan di negeri ini tergerus setiap tahunnya. Dan jika praktek nakal ini dibiarkan terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, hutan di Indonesia akan habis alias gundul. Sudah saatnya semua pihak serius menangani persoalan hutan ini. Saya Rahma Sarita, tim Metro Realitas. Sampai jumpa.